Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian Kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya guru kami Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahil Mahfud, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Mari kita baca Fatihah ila syekhina wa murabbi ruhina al-has al-faqih al-usuli Muhammad Ahmad Sahil Mahfud wa ila al-imam Jalaluddin As-Suyuti wa syekhi Ahmad Fahimi Muji al-Hajj wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'i talibin wa talibat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita sampai pada Al-Qaidatul Ishrun, kaidah yang ke-20. Apa kaidah yang ke-20? Al-muta'addi afdalu minal qasir. Ini kaidah yang sering dikutip oleh Mbak Yai Sahal. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Kalau dalam konteks kajian nahwu, muta'addi itu fi'lun yahtaju ilal ma'mul atau ilal maf'ul, fi'il yang membutuhkan maf'ul. Kata kerja transitif, qara'tu al-Qur'ana, katabtu al-kitaba. Saya menulis, saya membaca Al-Quran, saya menulis kitab. Hafidtu al-hadisa, saya menghafal hadis. Ini namanya muta'addi. Jadi dia membutuhkan objek. Kalau dalam konteks ini al-muta'addi itu satu tindakan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Al-muta'addi afdalu minal qasir, perbuatan, tindakan, kebijakan yang bermanfaat bagi orang lain itu lebih utama daripada sesuatu yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Dalam banyak kesempatan atau dalam banyak tulisan Mbah Yai Sahal sering mengutip dawuhnya Kanjeng Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat ilmu, manfaat ekonomi, manfaat politik, manfaat sosial, manfaat pendidikan, manfaat budaya, manfaat seni, teknologi, dan lain-lain kepada orang lain. Tentu manfaat yang positif, konstruktif, bukan sebaliknya yang menghancurkan, yang negatif, destruktif, yang jelek dan menghancurkan. Kata-kata manfaat tentu positif, mengandung makna yang membangun makna yang mencerahkan, membangun makna yang kedamaian, kesejahteraan, kerukunan, keguyuban, dan lain-lain. Al-muta'addi afdalu minal qasir, ini mendorong kita untuk berpikir, mengambil keputusan, bertindak yang manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat luas, bahkan untuk negara dan umat manusia. Dalam banyak tulisan yang dinisbatkan sama Mbah Yai Sahal,
wa adhunnu anna hadhil fikrah sahih, bahwa menjadi orang baik itu mudah. Dengan diam saja yang kelihatan adalah baik. Tetapi menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain butuh effort, butuh perjuangan, butuh usaha yang ekstra. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang baik, manusia yang bisa dipercaya, manusia yang selalu membantu orang lain. Tapi demi untuk lebih bermanfaat bagi umat manusia seluruh dunia sepanjang masa, bahkan untuk seluruh alam, Nabi Muhammad membawa risalah Islam, mendakwahkan ke semenanjung Arabia, khususnya Makkah dan Madinah. Akhirnya ajaran yang suci ini sampai ke Indonesia, sampai ke tempat kita. Karena Nabi ingin memberikan manfaat real yang abadi, dunia dan akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, ketika kami kelas 3 aliyah di perguruan Islam Matholiul Falah tahun 1997, kami para santri ini sowan sama Mbah Yai Sahal sebagai sesepuh dan direktur perguruan Islam Matholiul Falah. Banyak sekali dawuh-dawuh beliau, banyak sekali nasihat-nasihat beliau, banyak sekali pencerahan-pencerahan yang diberikan beliau kepada para santri beliau di perguruan Islam Matholiul Falah. Salah satu yang saya ingat, beliau memberikan nasihat, jadilah manusia yang aktual. Jadilah manusia yang aktual. Apa itu? Manusia yang punya potensi, yang potensi itu dimaksimalkan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi potensi apapun yang kamu miliki, kembangkan, tapi orientasikan, fungsikan, tujukan untuk kebaikan orang banyak, untuk kemajuan orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan hanya berpikir diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, tapi maslahatul ummah, kemaslahatan umat ini menjadi fokus dari dawuh-dawuhnya Mbah Sahal. Sehingga kita para alumni Mathola ini ya selalu terinspirasi dengan pemikiran dan perjuangan beliau, ingin meneladani sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya potensi, kemampuan, walau qalilan, walaupun sedikit, kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, walau qalilan, meskipun hanya secuil dari ilmu yang kita punya, dari potensi apapun yang kita punya untuk orang lain. Al-muta'addi afdalu minal qasir, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain itu lebih utama daripada sesuatu yang hanya untuk diri sendiri. Wa min thamma ay min ajli hadhil qaidah. Dari kaidah ini, kata Mbah Yai Sahal, qala al-Ustadz Abu Ishaq, berkata Imam al-Ustadz Abu Ishaq, wa Imamul Haramain, dan Imam Haramain, wa abuhu, dan bapaknya Al-Juwaini, Imam Juwaini. Jadi Imam Haramain punya bapak yang alim, alamah, namanya Imamul Juwaini. Punya anak yang luar biasa namanya Imamul Haramain. Punya murid yang luar biasa Imam Haramain ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masya Allah. Karena orang hebat akan melahirkan orang hebat, orang hebat akan terus melahirkan orang hebat, karena kedalaman ilmu, karena kesucian hati, karena keikhlasannya di dalam mengkader santri-santri yang berkualitas. Masya Allah. Kemarin misalnya ketika haulnya Mbah Yai Mahfud Salam, Mbah Yai Sahal dan Bunyai Nafisah Sahal, Gus Bahak menceritakan bagaimana Syekh Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Lubbul Usul,
menerangkan dukik tu baina hajara ini, saya dikepek di antara dua imam besar. Satu gurunya namanya Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram, Fathul Bari, Bisyarhi Sahihil Bukhari, dan punya murid yang luar biasa namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi orang besar ditempa oleh guru yang luar biasa dan murid santri yang luar biasa. Kiai Sahal punya guru yang luar biasa, Kiai Zubair, Kiai Muhajir, Syekh Yasin bin Aisyah Al-Fadani, dan melahirkan santri-santri yang luar biasa yang sudah bertebaran di seantero Indonesia ini untuk mengembangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bagaimana pandangan Al-Ustadz Abu Ishaq, Imam Haramain dan Imam Al-Juwaini? Lil qaimi bi fardil kifayati maziyatun 'alal 'aini li'annahu asqatal haraja 'anil ummah. Orang yang melakukan fardu kifayah itu punya keistimewaan sendiri daripada fardu ain. Kenapa? Karena dia dengan melaksanakan fardu kifayah menggugurkan dosa seluruh umat Islam. Karena fardu kifayah adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh seluruh orang mukallaf, tetapi jika ada sebagian yang sudah melakukan, gugurlah kewajiban itu kepada orang Islam yang lain. Misalkan sholatul janazah, melaksanakan sholat jenazah. Sebagian hanya 50 atau 100 orang melakukan sholat jenazah, maka yang lain, orang muslim yang lain di daerah itu kewajibannya menjadi gugur. Maka al-qaim bi fardil kifayah maziyah. Orang yang melakukan fardu kifayah punya keistimewaan karena bisa menggugurkan dosa umat Islam yang lain. Kalau kita merujuk kepada Al-Ikhya, kitab Ikhya Ulumuddin karya Imam Ghazali, maka banyak sekali hal-hal yang hukumnya fardu kifayah. Misalnya ta'allumu ilmi tibbi wal handasah, belajar ilmu medis, ilmu kedokteran dan arsitektur. Ini masuknya fardu kifayah. Sehingga harus ada kader-kader kita yang kuliah di fakultas kedokteran, kuliah di fakultas arsitektur, supaya mereka menggugurkan dosa semua umat Islam. Dan harus ada memang kader-kader kita yang concern di bidang kesehatan. Karena kata Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani, ilmu fiqhi lil adiyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu ada dua kata Imam Syafi'i. Satu ilmu fikih untuk menjawab problematika agama. Yang kedua ilmu tibbi, ilmu kedokteran lil abdan, untuk mengobati segala macam penyakit yang ada pada badan seseorang, jasmani seseorang. Dari sisi rohani fikih menjawab, dari sisi jasmani ilmu kedokteran menjawab. Jadi al-qaim bi fardil kifayah maziyatun ala fardil ain li'annahu asqatal haraj 'anil ummah. Orang yang melaksanakan fardu kifayah seperti sholatul janazah, seperti ta'allumu ilmi tibbi, belajar ilmu kedokteran, ilmu hisab, kalau sekarang ya ilmu kelistrikan, ilmu pertukangan, ilmu teknologi, itu lebih utama daripada fardu ain karena membawa maslahah yang besar. Orang yang punya keahlian di bidang kedokteran, dia membawa
kemaslahatan menjaga kesehatan masyarakat. Orang yang saat ini misalnya dia menguasai teknologi, maka dia bisa mengarahkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif dan menghindarkan teknologi itu dari hal-hal yang negatif. Teknologi yang membawa kemaslahatan untuk dakwah digital, untuk mengembangkan lembaga filantropi Islam, untuk menggalang kemanusiaan sejati, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah." Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kenapa? Ya, karena mencari ilmu itu sifatnya sosial ekspansif. Orang yang mencari ilmu dia akan mendapatkan limpahan keberkahan ilmu, dan dari ilmu itu dia akan mengamalkan. Ketika dia mengamalkan ilmu itu, maka menjadi teladan bagi orang lain. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Orang akan menjadikan dia sebagai uswatun hasanah, good model, teladan yang baik. Lebih dari itu, ketika orang sudah punya ilmu, menguasai ilmu, maka dia punya kewajiban ta'limul ulum, mengajarkan ilmu itu, mengajarkan ilmu yang dia kuasai kepada orang lain. Itu manfaatnya tentu masif. Ihya'ul Islam bil ilm, menghidupkan Islam dengan ilmu. Ibqa'ul Islam bil ilmi, melanggengkan Islam dengan ilmu. Karena itu thalabul ilmi, mencari ilmu yang manfaatnya untuk orang luas, tidak hanya diri sendiri, afdalu min sholatin nafilah, lebih utama daripada sholat sunnah. Tentu bagi para santri, bagi para pelajar, intens bergumul dengan ilmu, banyak mengaji kepada kiai, self study, otodidak, banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, menulis, mengembangkan riset dan eksperimentasi, itu sangat bermanfaat bagi umat manusia. Membangun peradaban yang humanistik, membangun peradaban yang altruistik, membangun peradaban yang religius, selalu mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang suci dan abadi. Wa ankara asy-Syaikh Izzuddin hadzal itlaqa aidan. Syekh Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama mengingkari kemutlakan kaidah ini, al-muta'addi afdalu minal qasir. Aidan, jadi Al-Imam Syekh Izzuddin tidak mau kalau kaidah ini sifatnya absolut mutlak, dan memang semua kaidah pasti ada exception, ya, ada pengecualian, itu hal yang wajar. Wa qala, Imam Izzuddin berkata, qad yakunul qasiru afdola. Terkadang ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri itu lebih utama. Contohnya kal iman, seperti iman. Karena iman adalah keywordnya, kunci dari semua amal yang kita lakukan. Ketika orang beramal tapi tidak punya iman, maka amalnya sia-sia dalam konteks keislaman. Waqad qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tasbiha aqibas shalah ala shadaqah. Nabi juga mendahulukan membaca tasbih setelah sholat, mengakhirkan sedekah. Wa qala, dan Nabi berkata, khairu a'malikum as-shalah. Nabi bersabda, sebaik-baiknya amal kamu adalah as-shalah. Wa su'ila, dan Nabi ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdalu, manakah amal-amal yang lebih utama Nabi? Faqala imanun billah, thumma jihadun fi sabilillah,
tsumma hajjum mabrurun. Amal yang paling utama pertama adalah iman, percaya kepada Allah dengan mantap tanpa ada keraguan sama sekali, iman kepada Allah. Kedua, berjuang di jalan Allah, mengembangkan Islam dari berbagai aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, dan lain-lain. Tsumma hajjum mabrur, kemudian haji yang mabrur. Haji yang tidak dicampuri dengan dosa, haji yang dipenuhi syarat rukunnya. Wa hadhihi kulluha qasiratun. Kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, wa hadhihi ayil madhkurat, mulai dari iman dengan Allah, jihad di jalan Allah, dan haji mabrur, semuanya itu adalah qasirah, ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tsumma ikhtara tab'anil Ghazali, kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam memilih mengikuti pandangan Imam Ghazali fil Ihya, di dalam kitab Ihya. Apa pandangan Imam Ghazali? Anna afdhalat ta'ati ala qadril masalihi an-nasyiati anha. Masya Allah, ini satu statement yang luar biasa. Anna afdhalat ta'at, ta'at yang paling utama, ibadah yang paling utama, ketundukan yang paling utama, ala qadril masalihi, dilihat dari kadar kemaslahatan, dilihat dari dampak kemaslahatan, an-nasyiati anha, yang timbul dari ketaatan itu. Besar kecilnya kemaslahatan itu menjadi parameter tolak ukur keutamaan sebuah ibadah. Ketika kemaslahatan yang ditimbulkan itu besar, maka itu adalah ibadah yang paling utama. Dialektika ulama-ulama besar kita ini itu sungguh luar biasa. Al-Imam Abu Ishaq, Imamul Haramain, Imam Juwaini punya pandangan yang luar biasa. Syekh Izzuddin, Al-Imamul Ghazali punya pandangan yang luar biasa. Artinya kemaslahatan lagi-lagi menjadi tolak ukur sebuah ibadah. Anna afdhalat ta'at ala qadril masalih an-nasyati anha. Kata Imam Ghazali yang diikuti oleh Al-Imam Izzuddin, bahwa kemaslahatan, sejauh mana kemaslahatan itu didapatkan, besar kecilnya kemaslahatan itu menjadi tolak ukur apakah taat ibadah itu utama apa tidak. Para pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa kemaslahatan itu sifatnya sangat universal. Secara umum kemaslahatan itu adalah jalbul manafi' wa darul mafasid, mendatangkan kemaslahat, mendatangkan kemanfaatan, dan menolak kerusakan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita putuskan, setiap pemikiran, tindakan, kebijakan, pergerakan yang kita lakukan seyogyanya menimbulkan kemaslahatan, dalam arti mendatangkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang lain dan menolak kerusakan dari segala aspek kehidupan. Sehingga keberadaan kita sebagai manusia, umatnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, selalu membawa dampak positif, selalu membawa aura kebaikan, aura pencerahan, aura kemajuan, aura kebijaksanaan, kearifan kepada orang lain. Dimanapun kita berada, selalu memancarkan kebaikan, memancarkan kemanfaatan, dan memancarkan
kemaslahatan. Hindari ucapan, tindakan, kewenangan yang kita lakukan justru menimbulkan kerusakan, keonaran, konflik, konfrontasi, disharmoni, dan lain-lain. Demikian pelajaran yang berharga sekali kita pada pagi ini. Kita belajar dengan Mbah Yai Sahal, al-muta'addi afdalu minal qasir, ibadah yang manfaatnya untuk banyak orang itu lebih utama daripada yang manfaatnya untuk diri sendiri. Mendorong kita untuk punya wawasan sosial yang luas, mendorong kita untuk apapun yang kita lakukan itu selalu mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.